Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bergabung kembali melalui program Bread of Life. Saya yakin dan percaya tatkala Bapak Ibu Sobat Messenger semuanya saat ini menyaksikan program ini, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Sivera Setiawati. Nah, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari yang indah. Terima kasih untuk waktu istirahat di mana pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kami boleh bangun tatkala kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk kembali beraktivitas dengan segala apa yang sudah kami rancangkan, dengan segala apa yang akan kami kerjakan. Namun sebelum itu ya Bapa, kami sadar bahwa kami perlu Engkau. Kami mau mendasarkan, kami mau mengalaskan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman untuk kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berbicaralah sebab hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Bread of Life pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi kekuatan, power, energi bagi kita untuk kita menapaki hari-hari di depan kita. Saudara, kita sampai pada masa satu musim yang tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terpikirkan di dalam hidup kita. Kita dilanda oleh wabah pandemi COVID-19 dan hari-hari ini saya melihat banyak orang begitu getol untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka. Tentunya itu sesuatu hal yang baik dan positif. Untuk apa? Untuk melawan COVID-19, saudaraku. Tetapi seringkali banyak orang lupa bahwa kesehatan jasmani itu akan bisa diperoleh kalau kesehatan rohani kita, ya, rohani kita itu sehat. Dan seringkali orang mengabaikan hal itu. Beberapa waktu yang lalu saya diingatkan oleh Tuhan akan seorang ibu gembala yang sempat saya dengar bahwa anaknya sakit. Lama saya tidak pernah berkomunikasi, kemudian saya telepon dia sepulang saya dari ibadah hari Minggu sore. Dalam perjalanan sampai rumah kami bicara cukup panjang lebar dan dia bercerita, saya menanyakan keadaannya, bagaimana anaknya, dan dia berkata puji Tuhan semuanya sudah sehat meskipun memang ketika dites swab anaknya positif. Nah, kemudian Bugem ini bercerita bagaimana ketika dia harus melewati masa-masa yang cukup berat bagi keluarganya. Karena apa? Dia berkata bahwa COVID-19 ini adalah penyakit dari iblis. Memang Tuhan tidak pernah memberikan penyakit, tapi semua penyakit itu dari iblis. Tapi khusus untuk COVID-19 dia berkata bahwa ini penyakit yang langsung menyerang ke spiritual. Ya saudaraku, nah apa yang terjadi ketika dia mendapati hasil swab anaknya positif? Ibu Gem ini berkata bahwa dia dan suaminya langsung lemes, ya, seakan-akan imannya langsung down, menjadi lemah. Dan beberapa hari mereka harus lewati itu dengan kondisi yang sangat tidak mengenakan. Dan di saat-saat seperti itu iblis dia melancarkan serangan panah-panah apinya. Tahukah saudara apa senjata iblis? Senjata iblis adalah tipu muslihat. Dia mulai mengintimidasi Bugem ini dan suaminya. Oh, anakmu kena COVID, kamu pasti kena COVID, suamimu juga, gimana jemaatmu? Percuma kamu sudah berdoa tiap hari baca firman. Buktinya mana? Kamu tetap kena COVID. Saudaraku, dan tidak berapa lama dia mendengar jemaatnya juga ada yang terkena. Wah, tambah lemeslah dia. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian dia cerita tiba-tiba lehernya bengkak. Dan malam itu dia sesak nafas, dia tidak bisa bernafas. Dia berkata rasanya orang mau mati, dia bisa ngalami, dia bisa tahu itu saat malam itu.
Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, firman Tuhan yang selama ini dia dengar, baca dan khotbahkan benar-benar adalah firman Tuhan yang hidup, yang tidak pernah sia-sia, tidak pernah kembali dengan sia-sia dan berkuasa. Ketika iblis mulai mengintimidasi, ketika iblis mulai melancarkan panah-panah apinya, tipu muslihatnya, kamu pasti mati, kamu pasti begini begitu. Dia diingatkan oleh firman-firman Tuhan yang dia hafalkan, dia renungkan setiap hari. Kemudian dia mulai bangkit dan dia mulai melawan. Dia tidak hanya bertahan tapi dia mulai melawan. Dengan apa saudaraku? Dengan firman Tuhan, dengan pujian. Saudaraku, kemudian dia mulai memuji Tuhan, dia mulai memperkatakan firman. Malam itu dia berkata dia mengalami peperangan rohani yang luar biasa. Saudaraku, dia lewati malam itu dalam peperangan rohani yang dia bilang begitu memang secara fisik melelahkan karena dia tidak tidur semalaman. Tapi besok paginya ajaib, bengkak di lehernya mulai mengecil dan kempes. Dan dia bisa lewati semuanya hari ini, dia dan selisih keluarganya dan jemaatnya sehat. Satu hal dia yang mau katakan, dia sampaikan kepada saya, sampaikan kepada jemaatmu ya. Kalau dia yang ibu gembala, yang tiap hari baca firman, bersekutu dengan firman doa, ya saudaraku, bisa ngalami kondisi yang seperti itu. Saudaraku, apalagi kalau kita nggak pernah, saudaraku berdoa, nggak pernah baca firman, saudara nggak pernah memuji Tuhan. Dia sampaikan, terus ingatkan jemaatmu. Dia sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku harus ngalami seperti ini? Ternyata dia berkata bahwa supaya dia dapat bersaksi, supaya dia dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, supaya dia dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, COVID-19 itu adalah penyakit yang langsung menyerang ke spiritual. Dan hari-hari ini kita mengalami peperangan rohani yang sungguh sangat hebat, saudaraku. Bukan melawan COVID-nya sebetulnya, tetapi melawan intimidasi iblis yang dilancarkan sehingga banyak orang dihantui oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar. Emosi yang muncul dalam diri manusia seperti kalau kita sedih, marah, ya saudaraku. Tapi ketika ketakutan itu sudah menghantui kita, saudaraku, saudara, itu artinya sama saja dengan kita menelan setiap tipu muslihat iblis, saudara. Dan tanpa saudara sadari, imun saudara pasti akan turun. Orang sekarang begitu gentar meningkatkan imunitas tubuh. Dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, masih ditambah dengan vitamin-vitamin. Kemudian apalagi saudara, olahraga yang teratur. Kemudian apalagi saudara, istirahat yang cukup. Apalagi untuk meningkatkan imun kita, nggak boleh stres. Semua itu bisa didapat dari dalam kita. Nah saudara, ada ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda yang ada Alkitab, saudara juga bisa baca. Buka bersama-sama dan perkatakan firman ini. Dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, jadi kita perlu tahu di dalam peperangan rohani, saudara, kita perlu tahu dulu siapa lawan kita. Ya, kita harus mengidentifikasi lawan kita dulu, melokalisir lawan kita supaya kita tidak salah menyerang, salah melawan. Saudara, di sini dikatakan lawanmu itu siapa? Iblis. Jadi jelas musuh kita sudah teridentifikasi, bukan mertua kita, bukan suami kita, istri kita, orang tua kita, atau menantu kita, atau anak kita, atau saudara seiman kita, atau bapak gembala kita, atau ibu gembala kita. Bukan, saudara. Musuh kita iblis, roh-roh jahat di udara, pemerintahan-pemerintahan di udara, penguasa-penguasa di udara, iblis dan segala antek-anteknya, saudara. Lawan kita iblis. Tapi dikatakan di sini dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya, bukan yang digigitnya. Karena apa? Iblis adalah seperti singa yang ompong yang sudah tidak punya kekuatan, ya. Tapi di sini dikatakan ada yang dapat ditelan. Siapa? Orang yang membuka celah.
Orang yang membuka celah dan membuat iblis bisa masuk berbijak dan kemudian mengintimidasi, melancarkan tipu muslihatnya. Tapi firman Tuhan juga menegaskan, memberikan senjata kepada kita bagaimana cara kita melawan iblis. Dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh. Saudaraku, iman yang teguh. Iman yang teguh bisa muncul dari imun rohani yang sehat, saudaraku. Kata iman di sini dipakai kata pistis, yang artinya bagaimana kita sampai meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah satu kepastian. Itulah pistis, keyakinan yang muncul dari dalam karena saudara dan saya kita telah berhasil dipengaruhi oleh firman Tuhan. Iman tidak muncul dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Adanya firman Tuhan yang kita dengar dan diajarkan dengan begitu rupa, sehingga saudara dan saya kita sampai pada posisi yang sangat meyakini apa yang Tuhan katakan, dan kita yakin bahwa ada jaminan kepastian yang bersumber pada firman Tuhan, dan kita punya kesetiaan untuk percaya. Jadi orang yang setia percaya kepada Tuhan dari awal sampai akhir adalah orang yang hidup oleh iman. Dan iman itu timbul dari apa, saudara? Mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara dan saya tidak membiasakan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan sulit untuk bisa mempercayai firman Tuhan, saudaraku. Roma 10 ayat 17 katakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kata pendengaran sampai diulang 2 kali, saudara. Berarti ada penekanan di situ. Kata pendengaran di situ dipakai kata akoi, yang artinya bukan mendengar sambil lalu, tapi mendengar terus menerus, mendengar dengan memperhatikan sampai saudara dan saya mengerti, memahami apa yang kita dengar, dan kita punya ketaatan untuk melakukan apa yang kita dengar. Saudaraku, itulah akoi, itulah yang membuat iman saudara dan saya bertumbuh. Bagaimana imun rohani kita bisa kuat, bisa meningkat, saudaraku. Tadi dikatakan apa? Olahraga yang teratur, ya. Saudara, banyak orang hari-hari ini dari tidak pernah olahraga, wah rajin olahraga. Jam 4 pagi sudah lari pagi, jalan pagi, goes dan segala macam, bagus saudara. Tapi jangan lupa, kesehatan yang baik, jasmani yang baik itu muncul dari kesehatan rohani yang sehat, dari rohani yang sehat. Olahraga rohani seringkali dilupakan. Apa itu olahraga rohani? Ibadah, saudaraku. Ibadah saudara. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8, saudara, ibadah itu berguna, mengandung banyak janji, berguna dalam banyak hal. Ibadah itu latihan badani yang berguna dalam banyak hal. Kalau olahraga jasmani hanya berguna saat kita di dunia, tapi ibadah bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada masa yang akan datang, sampai pada kekekalan. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan abaikan ibadah. Mungkin hari-hari ini kita tidak bisa atau sulit untuk ibadah secara tatap muka onsite. Ada ibadah online. Sungguh-sungguhlah beribadah, saudara. Jangan mengurangi jam-jam ibadah saudara karena ini online, jadi saudara abaikan. Tidak, saudara, tetap kalau yang biasa doa pagi, tetap doa pagi melalui Bread of Life ini. Saya bersyukur di gereja kami juga doa pagi mulai dari masa corona sampai sekarang tidak pernah berhenti. Bahkan saya melihat jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan, kalau doa pagi jam 5 mereka bisa datang jam 3 pagi, jam 4 pagi. Untuk apa? Berdoa. Karena mereka tahu disitulah kekuatan mereka, saudaraku. Itu seperti latihan badani, seperti olahraga, kita sedang dilatih. Saudara, yang kedua, bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh? Makan makanan yang sehat. Ya, banyak sayur, ya saudaraku, banyak buah, saudaraku, bagus. Tapi jangan lupa, makan makanan rohani itu juga harus saudara secara kontinu, disiplin saudara lakukan. Tidak ada orang di sini yang hanya makan sehari sekali, ya, untuk kemudian selama 1 minggu dia tidak makan. Dia makan sebanyak-banyaknya supaya warak, supaya kenyang, setelah itu tidak usah makan lagi selama 1 minggu. Pasti tidak ada. Kita makan sehari tetap 3 kali. Ya, kita perhatikan asupan gizi yang ada. Demikian juga dengan rohani kita ini juga, tubuh rohani kita ini juga perlu asupan makanan yang bergizi. Dengan apa, saudara? Makan firman. Injil Yohanes pasal 6 ayat 33 katakan,
Siapa firman itu? Dialah Yesus, roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 35 Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Saya mendorong setiap kita untuk konsisten, rutin, disiplin membaca firman, mendengarkan firman, merenungkan firman. Ya, itu senjata yang luar biasa, peluru untuk kita bisa melawan setiap tipu daya iblis. Iblis menyerang, mengintimidasi, melancarkan panah-panah api dengan apa, saudaraku? Dengan firman juga loh. Ketika dia mencoba Yesus, ya, tapi Yesus dia menjawab juga dengan firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Lah kalau kita nggak pernah ngafal firman, bagaimana kita bisa melawan iblis? Memang dalam perlengkapan senjata rohani, ya saudaraku, ada ketopong keselamatan, perisai iman, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan Injil, saudara, untuk memberitakan Injil. Itu senjata-senjata untuk bertahan. Tapi kita nggak bisa bertahan terus, saudara. Dalam peperangan kita juga harus menyerang. Untuk menyerang dipakai apa, saudaraku? Pedang roh. Apa itu pedang roh? Pedang roh itu firman Tuhan. Saudaraku, untuk menangkal, melawan setiap tipu muslihat iblis, lawan dengan firman Tuhan. Saat saya beberapa waktu yang lalu harus lewati masa-masa yang sulit juga, mengalami pendarahan yang begitu hebat, iblis juga melancarkan intimidasi, tipu muslihatnya. Kamu mati, kamu kena kanker, kamu begini, kamu nggak bisa begini begitu. Tapi saya punya senjata yang sudah ada pelurunya. Apa, saudara? Saya menghafal firman tiap hari. Saya katakan, iblis, ada tertulis, aku tidak akan mati, tapi aku hidup. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di Mazmur 118 ayat 17 dikatakan, saudara, saya lawan, saya perkatakan firman Tuhan itu. Dan iblisnya lari, kocar kacir, ngajrit, saudaraku. Saudaraku, mari lawan iblis. Dengan apa? Firman Tuhan. Makan makanan yang sehat, disiplin, teratur, baca firman, dengar firman. Dan kemudian apa, saudara? Bagaimana kita punya imun rohani yang bagus, saudara? Istirahat yang cukup, ya. Istirahat cukup. Bagaimana istirahat dalam berbicara soal hal rohani? Yesaya pasal 30 ayat 15 katakan, saudaraku, Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku, banyak tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Itu imunitas kita akan meningkat. Iman kita akan teguh, saudara. Mungkin ada banyak orang bilang, enggak punya waktu, Bu, sibuk. Ya, saudaraku, untuk doa sibuk, tapi untuk drakor ada waktu, saudara. Saya sempat diberi ide sama teman saya, Bugem, kalau banyak waktu luang kan ini lagi COVID ya, coba Bugem nonton drakor saja. Dulu saya nggak suka drakor, tapi setelah nonton sekali dua kali, Bugem bisa 3 hari 3 malam nggak tidur. Lalu saya ngomong, kalau 3 hari 3 malam gak tidur, sampai lupa makan, lupa segalanya, hanya mantengin drakor. Saudaraku, drakor itu apa? Drama Korea, saudara. Lah, apa ndak nanti imunitasnya jadi turun karena kurang istirahat, saudara. Tapi saya punya banyak hal yang bisa saya kerjakan. Kami tetap pergi ke desa-desa untuk baksos, pelayanan, bersama dengan mitra pelayanan pedesaan. Ya, saudaraku, saya ada dapur Bugem dan segala macam kegiatan yang membuat juga akhirnya waktu saya juga banyak tersita, saudara. Jadi tidak perlu untuk hal-hal yang membuat saya jadi terikat, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus bijaksana bagaimana kita menggunakan waktu ini, ya. Jangan mencuri waktunya kerja untuk kerja. Tapi yang harus kita lakukan apa? Memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ada waktunya kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena itulah tempat istirahat kita bersama Tuhan. Kita boleh menikmati Tuhan. Saudaraku, jadi ini yang mau saya bagikan. Penting sekali untuk kita memperhatikan imun rohani kita. Imun rohani kita meningkat, maka iman kita akan kuat. Iman plus imun sama dengan aman. Saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life pagi hari ini. Dan saya rindu biarkan ini memberkati setiap kita.
Ya, jangan sampai kita abai, jangan sampai kita salah fokus, salah prioritas. Mari kejar perkenanan Tuhan, saudara, untuk kita menuju kepada kekekalan. Karena ini hari-hari yang jahat. Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Saudara, saya berdoa setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, yang kuat, ya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi yang Tuhan berkati. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami tahu ketika kami masih hidup hari ini, Tuhan punya rencana untuk kami boleh menjadi kemuliaan-Nya Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti akan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Biar kami terus meningkatkan imunitas rohani kami, sehingga kami punya iman yang teguh untuk dapat melawan setiap tipu daya iblis. Melalui semua hal yang hari-hari ini sedang dilancarkan oleh iblis, kami boleh tampil lebih daripada pemenang. Berkati setiap jemaat-Mu yang setia mengikuti program Bread of Life setiap pagi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan ajaib ketika kami tidak hanya berhenti mendengar, tapi kami bertekun untuk melakukan firman itu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami memulai bersama Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, maka waktu-waktu di depan kami, hari-hari di depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari katakan sama-sama saya, amin.